Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Felix Februyanto Libu, SPD, NPM 219-018-495-311, bidang studi IPS, Angkatan 4, program PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar. Sesaat lagi, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja di kelas 7 dengan materi nilai-nilai budaya masyarakat praaksara. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita sekalian, karena hari ini kita dapat bertemu kembali di tempat ini. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh bersama dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita mulai dengan doa. Menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Bukan yang Roh Kudus. Amin. Piala Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak karena Engkau telah menjaga kami mulai dari hari-hari yang lalu teristimewa pada pagi hari ini. Sekarang kami mau memulai kegiatan kami mohon ketujuan Roh Kudus-Mu atas diri kami masing-masing, sehingga kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Namamu yang kudus tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik anak-anak sekalian, setelah kita berdoa bersama, Bapak ingin menanyakan, ya, kira-kira hari ini semua kalian hadir atau tidak? Amin. Ya? Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan lalu kita sudah berbicara banyak tentang materi-materi yang sudah kita pelajari. Bapak ingin tanya, kira-kira materi kita sebelumnya itu yang ada yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, silakan. Periodisasi masa praaksara. Periodisasi masa praaksara. Oke. Sudah lihat semua? Coba satu orang baca. Materi apa saja? Ya, silakan. Nilai-nilai budaya masa praaksara. Nilai-nilai budaya masa praaksara. Sekali lagi, sama-sama. Nilai-nilai budaya masa praaksara. Nilai-nilai budaya masa praaksara. Kalau sebelumnya kita pelajari tentang periodisasi. Sekarang nilai-nilai budaya masa praaksara. Berarti kita masih berguru dengan materi tentang praaksara. Dalam pembelajaran materi ini kita pasti punya tujuan. Kira-kira apa yang kita dapatkan setelah kita mempelajari materi ini. Lihat satu-satu. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang berkembang pada masa praaksara di Indonesia dengan cepat. Mengidentifikasi, berarti kita coba cari, kita kenal kira-kira nilai budaya apa saja yang ada pada masa atau yang berkembang pada masa praaksara. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita menganalisis nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia pada masa praaksara dengan baik. Dari setelah kita kenal, kita tahu tentang nilai-nilai budaya, lalu kita coba analisis nilai budaya masa praaksara, nilai apa? Ya misalnya, lalu bagaimana nilai itu diterapkan pada kehidupan masa praaksara. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberi contoh kesamaan nilai-nilai budaya pada masa praaksara dengan nilai budaya yang ada pada lingkungan tempat tinggal kita dengan benar. Jadi kalau kita tahu tentang nilai budaya masa praaksara sekian, apa saja? Apakah sekarang ada atau tidak, sama atau tidak? Lalu bagaimana penerapannya di dalam lingkungan
masyarakat kita atau di dalam lingkungan tempat tinggal kita. Yang berikut, kita juga dapat menyajikan hasil telaah tentang nilai-nilai budaya bangsa Indonesia pada masa praksara dalam bentuk laporan tertulis. Berarti nanti kita buat laporan tertulis setelah kita mempelajari tentang nilai-nilai budaya pada masa praksara. Baik, supaya tujuan ini bisa tercapai dalam kegiatan pembelajaran nanti, ada beberapa langkah yang perlu kita lewatkan atau ada beberapa langkah yang perlu kita laksanakan. Yang pertama yaitu sebelumnya pasti akan disajikan materi singkat tentang nilai-nilai budaya masa praksara. Setelah itu kita akan diskusikan bersama 1-2 hal penting tentang itu, lalu kita presentasikan dan pada akhirnya kita mengambil kesimpulan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Dalam diskusi nanti, ya, Bapak akan jalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk membuat penilaian. Ini yang sering orang sebut dengan penilaian proses. Nanti dibuat penilaian selama Anda melaksanakan diskusi sampai dengan presentasi. Dan sebelum kita mulai membahas tentang materi yang lebih lanjut, Bapak ingin membagi Anda dalam beberapa kelompok. Karena posisi tempat duduk kita seperti ini, maka Bapak bagi, ini kelompok 1 yang bagian timur, lalu bagian belakang itu kelompok 2, dan bagian barat ini kelompok yang ketiga. Dari posisi diskusi kita sebentar, kita duduk seperti tempat yang sudah kita bagi atau sudah tempatnya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Pak. Tadi kita sudah lihat tujuan pembelajaran sampai dengan segala sesuatu informasi Pak sudah sampaikan. Sekarang kita lihat materi kita hari ini. Ada beberapa hal penting yang kita bicarakan. Tadi tentang nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Ada 4 hal penting yang kita lihat. Yang pertama yaitu nilai religius, lalu yang kedua nilai gotong royong, yang ketiga nilai musyawarah, yang keempat nilai keadilan. Oke, kita lihat satu persatu. Nilai religius atau kepercayaan. Ada yang bisa membaca, ada 4 poin penting di sini. Pak ingin Anda membaca. Coba lihat. Lihat jelas tadi. Jelas tidak? Jelas. Coba yang di depan. Poin yang pertama. Titik. Ada titik yang pertama. Poin pertama itu apa? Memiliki kepercayaan adanya kekuatan gaib pada tempat-tempat tertentu. Baik, pada masyarakat praaksara, ya, mereka memiliki kepercayaan tentang adanya kekuatan gaib pada tempat-tempat tertentu. Pada tempat-tempat tertentu seperti di hutan, ya, atau di pohon-pohon besar. Ya. Lalu yang kedua, ada yang bisa membaca di belakang, di tengah. Kejadian bencana alam adalah perbuatan dari roh halus. Kejadian bencana alam adalah perbuatan dari roh halus. Ya. Kepercayaan mereka bahwa bencana alam, ya, banjir, gempa, ya, dan bencana lainnya misalnya badai, ya, itu merupakan perbuatan dari roh halus. Sehingga kita perlu berhati-hati. Ini kepercayaan mereka. Ya. Bagaimana kita memperlakukan roh halus? Ya, itu waktu itu mereka punya kepercayaan. Apakah kepercayaan itu masih ada atau tidak? Masih ada atau tidak? Masih ya? Masih berkembang. Sebentar. Misalnya apa? Gading. Ya, Gading yang ditabur ada. apa ya? Gading. Gading. Ya, gading yang dikeramatkan. Sering kita sebut dengan gading adat. Ya, kalau di wilayah kita itu.
dan masih ada banyak lagi. Sebentar dalam diskusi akan berkembang gitu. Kita lanjut. Yang kedua yaitu nilai apa? Nilai gotong royong. Ya, nilai gotong royong. Baik, nilai gotong royong ini biasa kita temukan dalam hidup sendiri atau dengan banyak orang, ya, berkelompok. Sehingga di sana ditulis yang pertama hidup berkelompok. Ya. Ada yang bisa beri contoh? Gotong royong bisa beri contoh dalam hidup berkelompok. Kan tidak selalu bersama orang. Ada yang bisa? Ini misalnya. Bergotong royong membersihkan selokan. Bergotong royong membersihkan selokan. Ada lagi? Royong buat pagar. Oh ya, di sini. Bergotong royong buat pagar. membuat pagar. Ada lagi yang lain? Ini di sini. Coba kuat sedikit ya. Bergotong royong membangun rumah ya. Dari buat pagar kita selalu bersama dengan orang. Kira apa manfaatnya? Manfaat bergotong royong. Manfaatnya apa? Manfaatnya. Silakan. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Pekerjaan yang berat menjadi ringan ya. Yang berat itu kalau dikerjakan sendiri sama. Nah, tetapi kalau misalnya kita bergotong royong bersama, ya, maka pekerjaan yang berat sekalipun akan menjadi ringan. Ada manfaat lain lagi? Pekerjaan menjadi cepat selesai. Pekerjaan menjadi cepat selesai. Bagus. Ya, cepat selesai. Pekerjaan yang membutuhkan waktu misalnya kita dalam 1 minggu bisa saja 3 atau 2 hari atau 2 atau 3 hari bisa selesai. Bersihkan kebun yang besar misalnya, bersihkan. Kalau misalnya sendiri bisa 1 bulan. Tapi kalau misalnya 10 orang 1 minggu selesai. Nah, ada lagi manfaat yang lain? Ya. Ya, menjadi dan ramai karena kita selalu bersama. Tapi kalau misalnya hidup sendiri-sendiri, ya saling mencurigai. Oh, dia di sana terus bang, dia di sana tidak baik, dia di situ selalu ngomong saya pinang. Tapi kalau kita hidup selalu bersama, misalnya selalu bergotong royong, misalnya bangun sesuatu sama-sama, berarti kita punya kekeluargaan, rasa kekeluargaan itu cukup tinggi ya, semakin erat dan semakin akrab. Oke. Baik, ini kita lihat sama-sama ya, membangun rumah dengan adanya bangunan besar ya, terus berburu hewan. Ini contoh. Dan di sana ini ya, ada 2 orang buat apa? Membawa hasil buruan ya. Membawa hasil buruan. Mereka pulang berburu, bawa itu hasil buruan, bawa ke rumahnya. Lalu disambut oleh siapa? Anak-anak. Ya, disambut oleh anak-anak. Mereka bersenang tidak? Senang ya, hasil buruan bapak kerja setengah mati tapi pulang bawa hasil. Oke, kita lanjut. Yang berikut yaitu nilai apa sih? Nilai musyawarah. Musyawarah ya, nilai musyawarah. Ini ada beberapa hal yang dibuat oleh masyarakat praaksara, misalnya dilihat dengan adanya penunjukan sebetulnya, menunjukkan pemimpin yang dianggap paling kuat. Berarti dalam kehidupan mereka yang selalu berkelompok tadi, tentu mereka juga akan memilih siapa? Pemimpin. Dan tentunya pemimpin pasti mereka melihat orang yang paling tua. Apalagi kira-kira dia punya kriteria yang lain selain paling tua? Ya, tanggung jawab. Berarti ada nilai tanggung jawab juga ada di sana. Ya. Jadi nilai musyawarah, tapi di sana ada nilai-nilai lain, nilai-nilai turunan yang ada di sana. Tidak ada tanggung jawabnya. Ya. Baik, terus tujuan daripada musyawarah untuk memecahkan masalah ya. Kira-kira apa manfaat lain dari musyawarah? Apa hanya satu memecahkan masalah?
Ya, tidak ada lagi. Duduk umum bersama hanya pecahkan masalah saja. Manfaat lain tidak ada. Ya, manfaat daripada bidik musyawarah ini terjalin hubungan kekeluargaan ya. Kita selalu bersama. Ya, tidak hubungan kekeluargaan itu merupakan salah satu manfaat juga dari wilayah musyawarah. Ya, kami dia datang duduk baru kita umum bersama pecahkan persoalan, tapi hubungan kita semakin akrab ya. Lalu erat terus. Oke. Yang berikut nilai keadilan. Sekarang Anda coba lihat gambar sebentar nilai keadilan. Coba Anda bisa list nilai keadilan yang mana? Dari gambar yang ada, ya. Itu kira-kira nilai keadilan yang ditunjukkan oleh masyarakat prasejarah itu apa? Ini kan jelas itu jelas, saudara. Adanya pembagian tugas. Di situ coba sekali lagi. Adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Ya, bagus. Adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Contohnya apa? Siapa yang bisa? Dari gambar ini? Ya, tayang slide sana. Contohnya apa? Ya, Vito, silakan. Bapak berburu, ibu masak dan anak membantu. Ya, bapak pergi berburu. Ibu buat apa? Ibu masak. Lalu anak membantu ibu. Ya. Adil tidak? Adil ya. Ada nilai keadilan yang dibangun oleh masyarakat prasejarah. Apa juga itu ada sampai sekarang? Ada tidak? Ada ya. Di mana? Di mana? Di rumah. Di mana lagi? Di sekolah. Di mana lagi? Masyarakat ya. Di rumah misalnya apa? Misalnya di rumah anak membantu ibu memasak. Ya. Kalau Anda bisa bantu? Biasa ya. Biasa anak perempuan biasanya dekat dengan ibu ya, mamanya selalu membantu ibu. Tapi jangan sampai duduk, mama nasi sini. Ya, biasanya sudah sekolah jadi tuan besar. Ya, tetapi tidak ya, dia tidak harapkan seperti itu. Kita sudah sekolah, otak kita ini semakin terbuka dan pada akhirnya kita harus kembali berbakti kepada orang tua karena kita dilahirkan, dibesarkan, dididik oleh orang tua. Oke, ini nilai keadilan. Yang berikut ini tradisi pada masa praksara ya, tradisi bercocok tanam. Coba lihat di situ ada gambar ya. Gambar apa tuh kira-kira? Beliung persegi. Ya, pasti sudah baca semua sehingga tahu. Ya, sudah baca. Berarti apa yang Bapak tugaskan kemarin itu Anda buat. Jadi baca dulu supaya pada saat pertemuan itu kau sudah kenal. Jadi ini adalah beliung persegi. Apa manfaat beliung persegi? Manfaatnya? Jadi alat apa ini semua? Ya? Beliung persegi. Alat yang digunakan untuk apa? Ya, silakan. Buat sendiri. Alat tani. Ya, alat pertanian ya. Alat pertanian. Berarti digunakan untuk apa? Untuk buat sedikit. Buka ya. Untuk bercocok tanam. Ya. Pasti dia buka kebun, lalu dia harus membersihkan kebun dengan menggunakan alatnya. Lalu mungkin dia cungkil balik tanah dengan menggunakan. Ini masyarakat praksara yang otaknya masih primitif, tetapi dia bisa buat. Lalu tantangan untuk kita yang sekarang, ya, apa kita bisa atau tidak seperti mereka? Dan ternyata sampai sekarang kita masih bisa ya,
untuk mengolah lahan, lalu kita tanam sesuatu untuk bisa bermanfaat bagi kita. Berarti tradisi ini sudah hilang atau masih ada? Masih ada. Masih ada ya, apalagi dari masyarakat desa masih ada sampai sekarang. Oke, kita lanjut. Ini tradisi bercocok tanam. Yang berikut yaitu tradisi apa? Bahari. Ini berhubungan dengan apa nih? Laut. Pelayaran ya. Nah, dengan laut bahari. Ini memakai perahu untuk berlayar. Perahu yang paling sederhana disebut dengan perahu bercaya. Ini masyarakat Praaksara sudah buat. Ya. Mereka sudah menjadi pionir, pendahulu yang sudah menunjukkan tradisinya. Dan apakah ini masih ada juga? Masih ada? Masih ya? Masih ada. Oke, nanti lebih jelasnya akan ada saat lebih luas saat kita berdiskusi. Baik, ini jelas tentang apa yang kita bicarakan hari ini. Hal-hal lain akan berkembang pada saat diskusi nanti. Bapak sudah menyiapkan LKPD, ya, dan LKPD ini saya akan bagikan untuk Anda 3 kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 LKPD. Lalu dikerjakan sesuai dengan suruhan yang ada di dalam atau petunjuk yang ada. Kelompok 1 ini, kelompok 2 dan kelompok 3. Harap masker tetap ya, tetap dipakai. Baik, saya beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan bangun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, nilai budaya apakah yang nampak pada gambar di atas? Apakah nilai budaya seperti pada gambar tersebut masih terpelihara sampai sekarang? Jawabannya, nilai keadilan. Nilai keadilan tersebut masih ada sampai sekarang. Contohnya, ayah mencari nafkah, seorang ibu mengurus rumah tangga, dan anak membantu orang tuanya. Nomor 2, aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Praaksara pada gambar di bawah ini adalah nilai gotong royong. Gambar tersebut menunjukkan adanya nilai gotong royong, yaitu berburu dan membawa hasil buruannya bersama-sama. Berikut contoh nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari seperti aktivitas pada gambar di atas, yaitu contohnya gotong royong. Gambar berikut adalah hasil budaya masyarakat Praaksara. A. Apa manfaat alat-alat yang digunakan masyarakat Praaksara seperti tampak pada gambar di atas? Manfaat dari gambar tersebut adalah membantu masyarakat dalam masa Praaksara dalam berkebun dan mengelola lahan. B. Nilai budaya apakah yang dapat kita ambil dari peninggalan budaya masyarakat Praaksara seperti pada gambar di atas? Nilai yang diambil dalam peninggalan tersebut adalah nilai bercocok tanam dalam pengelolaannya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali duduk di tempat. Kita masih lanjut dari kelompok 1. Ya. Jadi setelah mereka mempresentasikan hasilnya, sekarang apakah kelompok
2 dan kelompok 3. Setelah mendengar hasil diskusi kelompok 1, jika ada pertanyaan atau tanggapan, sekarang diberi kesempatan. Kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2. Pertanyaan, contoh nilai keadilan di sekolah. Jawab. Nilai keadilan di sekolah adalah pembagian tugas piket di ruangan kelas. Misalnya bagian tugas piket di ruang kelas. Bagaimana kelompok 2 sudah bisa terima ya jawaban dari kelompok 1. Oke, kelompok 3, apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Atau sudah sependapat dengan apa yang mereka lakukan? Silakan kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan masa praksara? Ya. Bagaimana kelompok 1? Apa yang dimaksud dengan masa praaksara? Ada kelompok 1? Jawab. Masa praaksara yaitu masa di mana manusia belum mengenal bentuk tulisan. Oke. Bagus. Masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Bagaimana kelompok 3? Sudah ya? Sudah jelas toh jawabannya? Baik, kita sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok yang kedua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 mau melaporkan hasil diskusi kami. Pertama, nilai budaya apakah yang nampak pada gambar di atas? Apakah nilai budaya seperti pada gambar tersebut masih terpelihara sampai sekarang? Jawab, gambar di atas menunjukkan nilai keadilan dan sampai sekarang masih ada di lingkungan masyarakat. Contohnya, ayah mencari nafkah, ibu memasak, dan anak membantu ibu melaksanakan pekerjaan lainnya. Misalnya mencuci piring dan menyapu halaman rumah. Nomor 2, aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat praksara pada gambar juga ini adalah berburu hewan buas secara bersama-sama. Gambar di atas menunjukkan nilai gotong royong. B, berikan contoh nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari seperti aktivitas pada gambar di atas. Jawab, contohnya gotong royong membersihkan ruangan kelas. Nomor 3, gambar berikut adalah hasil budaya masyarakat praksara. Apa manfaat alat-alat yang digunakan masyarakat praksara seperti tampak pada gambar di atas? Jawab, manfaatnya adalah membantu masyarakat pada masa praksara dalam bercocok tanam. B, nilai budaya apakah yang dapat kita ambil dari peninggalan budaya masyarakat praksara seperti pada gambar di atas? Jawab, nilai yang kita ambil dari masyarakat praksara adalah nilai keadilan dan nilai gotong royong. Demikian hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Setelah kita mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2, sekarang bagaimana tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3? Kelompok 1 diberi kesempatan. Kami ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Sebutkan contoh nilai budaya musyawarah di masyarakat. Jawab, contohnya pemilihan kepala desa. Bagaimana kelompok 1? Sudah. Oke, kelompok yang ketiga. Kelompok 3. Contoh nilai gotong royong di lingkungan masyarakat. Coba sekali lagi. Contoh nilai gotong royong di lingkungan masyarakat. Contoh nilai gotong royong di masyarakat. Silakan. Kelompok 2. Contohnya apa? Membersihkan selokan. Misalnya membersihkan selokan. Bagaimana kelompok 3?
Sudah ya? Oke. Nomor 3 mendapat. Baik, kita sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok 3. Untuk anak-anak sekalian, apa yang kita pelajari hari ini mungkin sudah cukup mendalam. Seperti apa yang Anda bahas bersama. Jadi ada beberapa poin penting, tapi sebelum Bapak menyampaikan itu, Bapak ingin menanyakan apa kesimpulan Anda tentang materi yang kita pelajari hari ini. Mungkin ada yang tahu ya, materi yang sudah kita bahas bersama tadi. Silakan di sana. Kesimpulan, nilai keadilan dan sampai sekarang masih ada di lingkungan masyarakat. Contohnya, pembagian tugas sesuai dengan kemampuan antara lain. Misalnya di rumah, ibu memasak, ayah mencari nafkah, dan anak membantu ibu. Ya, nilai keadilan juga masih ada sampai sekarang. Ya. Misalnya dalam kegiatan keseharian di rumah, ibu memasak, lalu anak-anak bisa membantu orang tuanya, terutama ibunya. Jawaban Anda semua benar. Ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita sudah mempelajari materi tentang nilai-nilai budaya. Ada beberapa hal penting yang kita bisa petik. Ada nilai religius, ada nilai gotong royong, ada nilai apa lagi? Nilai keadilan dan nilai musyawarah. Dan yang kedua, poin penting yaitu bahwa nilai-nilai budaya yang diterapkan oleh masyarakat praaksara itu masih ada dan masih berkembang dalam masyarakat kita ya. Contohnya seperti yang sudah Anda sebutkan. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran ini, Bapak sudah menyiapkan 1-2 soal untuk Anda bisa kerjakan. Semua buku catatan kita ditutup. Oke, waktu kita sudah selesai. Pekerjaan saya tutup. Setelah Anda menyelesaikan 1-2 soal latihan, sekarang Bapak ingin tanyakan, ya, bagaimana dengan proses pembelajaran kita hari ini? Mungkin dari sini dulu. Pembelajaran hari ini sangat senang karena kami menyajikan dengan poin-poin. Ya, pembelajaran hari ini bagus, sangat senang karena dengan poin-poin. Mungkin ada lagi yang lain. Silakan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena Pak tidak membawakan dengan baik. Saya senang dengan pembelajaran kali ini karena saya dapat bekerja sama dengan teman-teman sekelompok dan juga gambar yang disajikan juga menarik. Bagus, ya. Ada lagi yang lain? Ini, silakan. Saya sangat senang karena pada saat Pak menjelaskan materi dengan terperinci dan mudah dimengerti. Bagus, ya. Baik, tepuk tangan untuk teman-teman kita yang bisa melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak sekalian, pada pertemuan berikut kita akan belajar tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Saya harapkan supaya Anda ulang lalu bisa mengambil referensi, ya, mencari referensi di buku pelajaran yang sudah dibagikan untuk bisa
pelajari sehingga pada pertemuan berikut kita sudah punya bayangan tentang materi yang akan kita pelajari. Di samping itu, yaitu tugas buat Anda. Tadi pada tujuan yang keempat itu belum, kita harus selesaikan, yaitu membuat satu tulisan tentang nilai-nilai budaya nenek moyang bangsa Indonesia masa praaksara. Berarti kita harus baca ya, ulang dan buku yang punya hubungan dengan materi ini dan membuat satu tulisan. Kalau tulisan itu bagus, kita publikasikan dari satu artikel yang bagus ya, untuk bisa orang lain bisa membaca. Oke anak-anak sekalian, saya kira itu yang bisa kita pelajari hari ini. Dan sebelum kita pulang, kita berdoa untuk kita. Saya ajak kita sekalian berdiri. Karena tadi saya sudah tunjukkan kita berdoa untuk kita. Marilah kita berdoa dalam Bapa dan Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas bimbingan dan kasih-Mu yang kami alami selama kami menyelesaikan kegiatan kami tadi. Semoga hasil yang dicapai dapat berguna kepada kami dan berkenan di hati-Mu. Nama Tulus telah kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak.